Halo teman-teman. Sekarang kita udah ada di salah satu kandang bebek dari UMKM Telur Asin Idola HS dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama pemilik UMKM ini. Check it out. Oke, sekarang kita udah ada di dalam kandang bebek. Ya, bukan sama bebek-bebeknya ya, tapi ini di kandang terpisah. Kita udah bersama dengan pemilik UMKM Telur Asin Idola HS. Halo Kak Ayu. Oke, jadi kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama Kak Ayu. Oke, jadi Kak Ayu, UMKM Telur Asin Idola HS ini awalnya tuh gimana sih? Kok bisa kepikiran jadi atau produknya itu telur asin itu gimana? Jadi pada awalnya tuh kakak melihat potensi pasarnya itu luas ya, tingkat konsumennya itu meningkat terus, jadi permintaan selalu ada tambah kayak gitu. Jadi untuk persaingannya itu memang ketat, tapi untuk kualitas telur asinnya berani bersaing. Jadi Sejak kapan nih UMKM Telur Asin Idola HS ini? baru 4 tahun. Baru 4 tahun ya. Iya. Kalau misalnya dari usahanya sendiri itu apakah milik sendiri atau bergabung dengan siapa atau menjalin dengan mitra mana gitu Kak? Jadi awalnya tuh dari salah satu pribadi ya, kepemilikan pribadi awalnya itu. Terus karena kakak mau ikut gabung lah, akhirnya kita jadi milik berdua. Terus kenapa nih Kak? Kok namanya Idola HS? Itu dari mana? Jadi awalnya gini, awalnya itu telur asin ini tuh dikasih nama HS karena pemiliknya Hari Surya kan, nama pemilik pribadinya. Terus ketika kakak gabung kan, kakak iklanin tuh telur asinnya. Intinya kakak jualannya di online sama offline kan. Mereka itu selalu mencari-cari kayak gitu. Jadi telur asin kakak tuh jadi idola bagi mereka. Akhirnya kakak kasih nama telur asin Idola HS. Terus kan kak, mesti kalau usaha itu kan membutuhkan modal ya apa mungkin kakak itu pengen cari modalnya dari koperasi atau dari gitu. Jadi pada awal mulanya sih kita usahanya itu pinjam di koperasi. Ini karena alhamdulillah rezekinya lebih ya, jadi koperasinya itu ditutup dan kami tuh lebih menerapkan sistemnya sih. Jadi keuntungan penjualan telur asin ini itu kita gunakan untuk simpan pinjam. Teman-teman kerja, anggota kerjanya itu boleh pinjam dari laba keuntungan usaha ini, tapi dikembalikannya tanpa bunga ya, pakai prinsip koperasi gitu ya, jadi menerapkan sistemnya. Nah, terus kak, keinginannya ke depan dalam UMKM ini apa? Kalau cita-cita sih mengangkat nama Gunung Kidul. Kita kan ada di Gunung Kidul ya, jadi usaha ketika kita punya usaha yang luas, otomatis kan nama Gunung Kidul, itu di mana ya, di Gunung Kidul. Jadi kita pertama merangkul keluarga ya yang kita ajak buat berusaha. Yang keduanya lagi untuk mengangkat nama daerah kita. Kalau untuk penjualan sendiri Kak, udah sampai mana nih? Udah keluar daerah Kak? Alhamdulillah kemarin sempat kirim juga ke Bogor. Terus ke Jakarta udah kirim ya. Tapi melalui ekspedisi, jadi belum punya sendiri ya. Belum keluar pulau sih, tapi jadi masih di Pulau Jawa kayak gitu. Soalnya belum berani juga karena kan harus partai yang besar, sedangkan kepemilikan barangnya itu belum memadai kayak gitu. Rencana ini mau ke Bandung yang bulan-bulan ini ya. Alhamdulillah sih, jadi banyak reseller. Tidak ada niatan buat cari reseller, tapi saya mau ikut jualan dong, ini banyak yang nyariin seperti itu. Jadinya akhirnya tergabunglah reseller itu. Jadi Oke Kak, dengan penjualan yang seperti tadi dan banyaknya reseller ya di berbagai daerah di Gunung Kidul, itu omsetnya itu berapa Kak? Omsetnya per bulan kurang lebih minimal 2.700.000. Itu udah bersih. Ini kalau teman-teman mau lihat bebeknya, nih lihat nih. Tuh banyak kan. Dari sekian banyak bebek itu ada kendala apa sih? Yang sangat berpengaruh itu cuaca ya. Jadi ketika pergantian cuaca itu otomatis bebek itu untuk bertelurnya itu nggak stabil ketika cuacanya pun stabil. Jadi terus pakan juga, terus keadaan lingkungan seperti kalau banyak motor ataupun mobil atau banyak yang berlalu lalang itu bebek cepat stres. Itu soal makanan nih Kak. Kalau bebek dari sini sendiri tuh makanannya gimana sih?
makanannya tuh kalau di sini itu dengan bekatul, terus konsentrat, Ya. sama kalau ada itu aking ya. Berarti dari bebek-bebek di UMKM Telur Asin Idul HS itu benar-benar dijaga teman-teman, dari mulai makanannya sampai kandangnya, terus sampai telurnya pun nanti dipilih ya Pak. Iya, untuk dibuat telur asin itu kan dari semua telur itu disortir untuk menjadi 3 bagian ya, yang grade A, grade B, dan grade C. Untuk yang dibuat untuk jadi telur asin itu hanya yang grade A. Iya. Jadi kalau di sini benar-benar pilihan teman-teman, baik dari bebeknya sampai ke telurnya itu nanti ada kriteria tersendiri. Oke, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang bebek dan juga telur bebek. Iya. Nah, kita boleh nggak Kak lihat proses pembuatan telur asin itu? Penasaran? Iya dong. Iya dong, pasti. Pasti teman-teman juga penasaran dong gimana proses pembuatannya. Udah yuk. Ya, yuk, oke, cekidot. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh cara pembuatan telur asin, dan sekarang kita mau Jualan telur asin. Oke guys, jadi sekarang kita mau ngecipin telur asin Idul HS. Buka. Oke, kita buka ya. Kuningnya guys, lihat deh. Kita cobain ya. Oke. Enak banget. Mantap. Pokoknya ini mantap banget. Jadi buat teman-teman yang mau cari telur asin, langsung aja pesen di Telur Asin Idul HS, karena rasanya bener-bener mantap, mantap betul. Dan kalian pasti penasaran, langsung pesen aja. Nomornya ada di bawah ini.